Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutin lagi kajian kita di bulan Ramadan. Mohon maaf banget memang kelalaian saya. Kayak baru pas aja untuk bisa live dan bisa untuk menyapa teman-teman lagi dan melanjutkan kembali sedikit bahasan kita di buku Beyond the Inspiration ya. Jadi buku ini adalah buku yang coba kita bahas, yang nulis ya saya sendiri. Lalu kemudian kita coba bahas sekarang sudah sampai ke bab berapa nih ya? Sebentar. Kita sudah sampai pada bab yang bab terakhir ya. Masya Allah, kita sudah sampai pada bab yang terakhir, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bab yang ke-7. Jadi kita bahas tentang living the afterlife. Jadi satu bahasan tentang kematian sebenarnya. Karena teman-teman sekalian, kalau kita bahas tentang kehidupan, sebenarnya kehidupan itu tidak akan pernah menjadi berarti sebelum kita itu siap untuk mati. Maka saya senantiasa bilang pada anak-anak, kalau seandainya kalau kita itu mau hidup secara maksimal, kita itu sudah harus siap itu kita tuh mau mati karena apa. Jadi kita tuh mau mati kayak apa. Kalau kita nggak pernah bisa jawab kita itu mau mati kayak apa, itu kita nggak akan pernah bisa untuk hidup secara sempurna. Tapi sayangnya kita itu sekarang kan hidup di masyarakat yang menganggap bahwa bicara tentang kematian itu kan tabu ya. Oh, jangan bicara tentang kematian. Kenapa? Itu pamali gitu ya kata orang. Jadi jangan bicara tentang kematian. Jadi seolah-olah ini adalah sesuatu yang kayak dihindari. Contoh misalnya ketika ada seorang bapak bilang pada anak-anaknya, "Nak, kalau seandainya nanti bapak meninggal, nanti begini. Oh, jangan bilang gitu. Nanti itu jadi doa." Sebenarnya nggak juga gitu sih. Benar bahwa setiap perkataan itu adalah doa. Tapi mengingat bahwa kita itu akan mati bukan berarti kita tuh mendoakan kita akan mati. Nggak juga kayak gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya mengingat kematian ini adalah sebuah power yang sangat besar. Mengingat kematian itu adalah sebuah semangat, energi yang sangat besar untuk kita bisa menjalani kehidupan di dunia. Maka kalau kita mau hidup di dunia dengan paling maksimal, pastikan dulu Anda tahu atau kita tahu kita tuh mau matinya kayak apa sih. Kalau kita sudah tahu kita tuh mau matinya kayak apa, mau diingat kayak apa, maka kita pasti akan bisa menjalani kehidupan di dunia itu dengan paling maksimal. Karena itulah Allah di dalam Al-Quran senantiasa mengatakan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Misalnya, siapa yang dia percaya pada Allah, meyakini Allah dan meyakini kepada akhirat. Baru ada kemudian perintah-perintah Allah. Baru ada kemudian apa yang Allah minta kepada kita. Kenapa? Karena ketaatan itu pasti akan terkait dengan pemahaman orang tentang kehidupan dia setelah mati. Andaikan ada orang tidak meyakini kehidupan dia setelah mati, maka wajar saja kalau dia senantiasa bermaksiat di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba.
Kata Allah, orang-orang yang bermaksiat di dunia yang kelak nanti akan mereka menyesali perbuatan mereka di dunia. Kenapa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka di dalam dunia ini tidak pernah mengharapkan dan tidak pernah mengantisipasi adanya hari penghisapan. Maka kita baca tiap hari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bahwasanya setelah puji-pujian kita kepada Allah, kita mengatakan, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa Engkaulah pemilik hari di mana tidak ada hari selain Engkau yang berkuasa di dalamnya, yaitu adalah hari pembalasan, hari penentuan, hari di mana kita berdiri di hadapan Allah, kemudian kita akan dihisap berdasarkan apa amal-amal kita di dunia yang akan kita persembahkan kepada Allah. Maka itu kita sudah bahas dalam bahasan kita di bab ketiga Beyond the Inspiration, bahwasanya meyakini Allah, bahwasanya beriman kepada Allah, intinya adalah kita mengimani bahwa kita itu datang daripada Allah, lantas kita akan kembali kepada Allah. Ini adalah inti keimanan, bahwa kita adalah datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena kita datang daripada Allah dan akan kembali pada Allah, maka kita sadar nih, ketika Allah nurunin kita, ketika Allah menciptakan kita, kita diturunkan ke dunia, kita diberikan sebuah perangkat aturan. Dan perangkat aturan inilah yang kelak akan menjadi sebuah indikasi, evaluasi ketika kita mencapai lagi keberadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita turun ke dunia, itulah namanya syariat. Ketika kita kembali kepada Allah, itulah namanya hisab. Hisabnya berdasarkan apa? Hisabnya berdasarkan syariat, gitu loh maksudnya. Jadi itulah hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat komprehensif ketika kita menjawab, saya ini di dunia ngapain? Ya di dunia kita, ya kita menjalankan syariat. Supaya ketika kita dihisab, hisabnya bagus. Ibaratnya gini, kita masuk ke sekolah. Lantas kita belajar. Setelah belajar ada ujian. Ujian itu akan dinilai. Nah, dunia ini semuanya adalah ujian. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Kata Allah, dunia ini semuanya adalah ujian untuk ngetes kita. Untuk ngetes apa? Apakah jawaban kita terhadap ujian itu adalah jawaban yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu adalah syariat. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita memahami bahwa kita tuh ada hisab, bahwa kita tuh akan ada hidup setelah hidup ini, maka itulah kita punya alasan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dipisahkan kematian itu dengan semangat untuk beramal yang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita, cukup mati itu sebagai pengingat. Kalau kata orang-orang barat, start with ending. Jadi starting with ending. Jadi kita tuh memulai dengan akhir yang kita mau. Kalau seandainya orang-orang itu merencanakan sesuatu, mereka itu buat planning gitu kan ya, maka planning itu akan dibuat sesuai dengan keadaan akhir yang pengen dia dapat. Itulah pentingnya kita itu mengetahui bagaimana kita itu mau mati. Gitu loh maksudnya. Maka dalam living the afterlife atau dalam Islam itu sendiri, Islam itu sebelum kita menjalani kehidupan kita di dunia, Islam tuh memastikan kita tahu bagaimana kita itu mau mati. Jadi Islam tuh memastikan kamu tuh mau mati dengan cara apa, kamu tuh mau diingat dengan seperti apa. Itu yang Islam pastikan kepada kita. Karena Islam tahu dengan itulah kita baru bisa menjalani kehidupan kita yang paling maksimal. Tanpa itu kita nggak mungkin melaksanakan kehidupan kita yang paling maksimal. Contoh, planning itu nggak bisa dibuat sebelum kita tahu keadaan ujung tuh mau seperti apa. Makanya kan kalau kita ada di organisasi atau teman-teman yang belajar manajemen, teman-teman akan ngerti bahwasanya kalau kita belajar manajemen, kenapa kita perlu memanage sesuatu, kenapa kita perlu untuk mengorganisasi sesuatu, termasuk mengorganisasi kehidupan kita, karena kita punya tujuan yang pengen dicapai. Tujuan yang pengen dicapai inilah namanya visi, gitu kan ya. Visi itu adalah cara kita melihat masa depan kita. Bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan akal kita, dengan keimanan kita. Ujungnya itu kita mau kemana? Mudahnya, contoh misalnya, kalau saya mau pergi ke Istanbul, tentu perencanaannya akan berbeda ketika saya mau pergi ke Bandung. Perencanaannya juga akan berbeda kalau saya pergi ke Jogja.
Maka setiap tujuan yang berbeda menghasilkan sebuah perencanaan yang berbeda. Bagaimana kalau seseorang nggak punya tujuan? Dia tidak akan punya planning, sudah pasti. Dia tidak akan punya sebuah rencana, dia tidak akan punya sebuah strategi, dia nggak akan punya sebuah langkah-langkah yang dia harus susun. Kenapa? Karena dia nggak perlu untuk sampai pada sesuatu. Jangankan pergi dari Jakarta ke Istanbul atau Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Jogja. Kita bicara aja dari lantai 1 ke lantai 2. Itu misalnya jaraknya 3 meter. Lah kalau seandainya kita pengen buat tangga, maka kita harus membuat rencana. Saya harus nyampe lantai 2 nih, sedangkan saya di lantai 1. Maka tangganya seberapa banyak yang mau saya buat? Kalau tangga yang mau saya buat untuk 2 orang, maka saya akan buat tangganya misalnya 1 meter misalnya, atau 1,5 meter atau 2 meter lebar tangganya. Dan kalau setiap anak tangga itu sekitar 20 cm, maka saya perlu berapa anak tangga untuk sampai ke atas, kan gitu. Nah, artinya setiap kita setiap kita punya sebuah tujuan, maka disitulah letak perencanaan. Ketika kita sudah punya tujuan, maka rencana itu bisa dibuat dan langkah-langkah itu bisa ditetapkan. Dengan kata lain, kalau ada orang hidupnya nggak jelas, itu berarti tujuannya juga nggak jelas. Kalau hidupnya nggak jelas, berarti matinya belum dia rencanakan. Belum mau jawab. Dia nggak mau jawab. Saya tuh pengen mati kayak apa? Saya tuh pengen hidup saya berakhir kayak apa? Saya pengen diingat oleh anak-anak saya kayak apa sih? Saya pengen diingat oleh masyarakat saya kayak apa sih? Saya pengen untuk dikenang seperti apa sih? Maka kalau kita sudah punya keinginan seperti apa kita ingin berakhir di dunia ini, maka dari situlah perencanaan hidup itu bisa dibuat. Jadi wajar aja seseorang belum bisa hidup secara maksimal kalau dia belum tahu bagaimana caranya dia mati. Karena itulah kalau kita bahas tentang kehidupan berdasarkan orang-orang muslim, beda dengan kehidupan dengan cara orang-orang yang bukan muslim. Kenapa? Orang-orang muslim meyakini bahwa mati itu bukan akhir daripada kehidupan dia. Tapi kematian itu adalah awal daripada sebuah perjalanan yang panjang. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menasihati kepada para sahabat tentang kematian dan juga tentang kehidupan. Jadi ada cara pandang yang khas kepada kaum muslimin bagaimana cara mereka untuk melihat kehidupan ini. Misal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Rasul katakan, wahai kaum muslimin, begini cara pandang Anda tentang dunia. Cara pandang Anda tentang dunia adalah jadikan dunia ini Anda itu seperti gharibun, seperti orang asing. Aw abirus sabil, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi Anda itu seperti orang asing atau seperti orang menyeberang jalan. Kita bisa bayangin ya, gimana kalau seandainya kita itu merasa kayak orang asing. Kita tuh merasa kayak nggak familiar, pastinya kita nggak nyaman. Kita nggak pernah nyaman kalau kita nggak familiar tentang sesuatu. Kalau kita merasa asing tentang sesuatu, kita nggak akan merasa enak di situ. Kita akan merasa rikuh, kita akan merasa sungkan, kita akan merasa nggak pas di situ. This is not my place. Ini bukan tempat saya. Ini bukan kebiasaan saya nggak enak, saya nggak nyaman di sini. Ka'annaka gharibun aw abirus sabil, atau Anda seperti orang yang sedang menyeberang. Jadi kalau Anda sedang menyeberang atau pejalan, itu namanya orang nyeberang itu nggak pernah ada yang di tengah-tengah. Jadi kalau ada orang mau menyeberang jalan, ya dia akan nyeberang. Maksudnya dia akan pergi dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik ke titik yang lain selekasnya. Nggak pernah ada orang yang nyebrang jalan, kecuali orang gila, yang dia itu mau manteng di tengah. Jadi ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadi jadikanlah dunia ini seperti engkau sedang asing di satu tempat, atau engkau ingin segera sampai ke satu tempat. Karena engkau sedang berada dalam sebuah perjalanan. Engkau adalah berada dalam sebuah penyeberangan, kira-kira seperti itu. Ini adalah cara pandang seorang muslim terhadap dunia, bahwa dunia ini kayak safar. Maka suatu waktu ketika Ibnu Mas'ud itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang dibukakan kepadanya seluruh dunia, tapi beliau itu nyaman tidur di pelepah kurma. Jadi alas tidurnya beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelepah kurma.
Ketika suatu waktu Ibnu Mas'ud yang sedang ingin menimba ilmu dari Rasulullah, itu melihat Rasulullah itu pipinya itu sampai bekas-bekas pelepah kurma. Jadi Anda bisa bayangin ya, seperti apa kalau di Indonesia itu ya kita tidur di pelepah kelapa gitu kali ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh tidurnya di pelepah kurma, yang itu kasar, yang itu keras, sehingga pipi-pipi beliau tuh kemudian punya kayak apa ya, bekas-bekas daripada pelepah kurma itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin, kami bisa memberikan tempat tidur yang lebih baik. Atau Umar bin Khattab berkata, bahkan Raja Persia itu yang dia itu bukan Rasul Allah, yang dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia punya tempat tidur yang sangat mewah. Dia punya tempat tidur yang sangat keren sekali. Ini Rasul Allah. Lalu kemudian Umar menangis sampai-sampai Rasul itu masak tempat tidurnya dari pelepah kurma. Tapi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, apa urusan saya dengan dunia? Apa urusan saya dengan dunia? Saya itu di dunia ini, kata Rasulullah memberikan penjelasan pada Ibnu Mas'ud, saya itu di dunia cuma kayak orang yang lagi jalan, lalu kemudian ada satu pohon, lalu saya duduk bersandar di pohon itu, sekedar mengumpulkan tenaga untuk bisa balik lagi berjalan di perjalanan yang lebih jauh. Jadi kayak nongkrong sebentar saja. Apa urusan saya dengan dunia? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memandang dunia itu cuma tempat istirahat sebentar sebelum perjalanan yang lama. Artinya tidak layak bagi seorang muslim untuk fokus pada dunia, karena dunia itu seperti orang yang sedang berjalan. Jadi kita itu di dunia kayak orang yang lagi safar. Dan orang yang lagi safar itu punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri orang yang lagi safar? Pertama, orang yang lagi safar itu pasti dalam keadaan punya beban. Orang yang lagi safar itu dalam keadaan nggak suka, nggak nyaman dia di situ. Yang kedua, orang yang lagi safar itu dia pengen cepat-cepat balik, karena dia tahu ini dia lagi safar. Dia pengen cepat-cepat balik ke tempat tinggalnya. Yang ketiga, apapun yang ada di safar itu dia nggak bisa bawa. Dia cuma bisa nikmati di situ aja. Kemudian dia tetap harus meninggalkan semua itu dan dia harus kembali lagi. Karena waktu safar itu pasti terbatas. Jadi ada 4 nih. Yang pertama adalah dia nggak nyaman dengan keadaan safarnya. Yang kedua, dia terbatas waktunya. Yang ketiga, dia tahu apapun yang dia dapatkan pasti akan dia tinggalkan. Yang keempat adalah dia tahu bahwa dia pengen segera pulang balik lagi ke kampung halamannya. Setidaknya ini yang saya rasain. Kalau saya ditanya, perjalanan saya paling indah itu kemana? Saya bilang tuh kalau saya boleh milih ya pengennya ya kayak di masa pandemi ini. Nggak perlu kemana-mana, santai di rumah aja gitu ya. Itu adalah nature-nya saya. Saya tuh kan nature-nya kan pemalas. Jadi saya tuh pengennya tuh ya di rumah aja udah. Sama istri, kelonan gitu ya. Sama anak-anak, kelonan gitu ya. Enak kan gitu ya. Sama istri, sama anak, nggak usah pergi mana-mana. Kenapa? Karena yang saya perlukan semua ada di sini. Gitu loh. Jadi ada istri saya, ada anak-anak saya. Rumah itu bikin saya nyaman. Dan ketika saya keluar tuh malah bikin saya stres. Maka kalau ditanya, pergi kemana yang paling enak? Ya, saya bilang nggak ada. Kalau ada orang bilang, oh kan jadi ustadz kan enak, bisa jalan-jalan terus, bisa pergi naik pesawat, bisa pergi naik mobil, hari ini ada di Istanbul, besok lagi ada di Aceh, besok lagi ada di Medan, besok lagi ke Jogja, besok lagi ke Solo, dan segala macam. Pokoknya seluruh Indonesia enak naik pesawat. Yang bilang kayak gitu, itu pasti gak pernah berpergian. Kalau yang sering berpergian tahu bahwa berpergian tuh nggak enak, safar tuh nggak enak. Karena safar tuh nggak enak, karena safar itu adalah sebuah kayak beban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan rukhsah. Jadi Allah memberikan rukhsah bagi orang-orang yang lagi safar, memberikan keringanan. Sholatnya boleh dijamak gitu ya. Lalu kemudian puasanya boleh diganti di hari yang lain gitu. Kenapa? Karena Allah tahu wa in kana maridun aw ala safarin, kalau di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu sakit atau kamu lagi dalam keadaan safar. Jadi sakit itu disandingkan dengan safar. Artinya apa? Safar tuh nggak enak. Kalau misalnya kita safar enak, nah itu kita harus bertanya-tanya tuh. Kenapa? Jangan-jangan di rumahnya itu tidak harmonis. Makanya dia pengennya keluar terus. Dia nggak betah di rumah. Dia pengennya keluar terus. Kenapa? Di rumah tuh dia buat stres gitu ya. Nah tapi kalau bagi orang normal, dia pasti senengnya di rumah. Makanya kalau saya ditanya, nggak ada safar yang enak bagi saya.
Tapi ada satu safar yang berkesan yang sesuai dengan cerita saya tadi. Saya pernah pergi diajak ke daerah di Aceh. Itu ada satu tempat namanya Gayo Luwes. Itu perjalanan ke sana waktu itu ketika tahun-tahun zaman-zaman kapan ya, tahun 2009 atau 2010, itu perjalanannya itu lebih enak dari Medan. Dari Medan itu jalan ke sana itu perlu sekitar 12 jam. Jadi saya nyetir dari Medan pergi ke Gayo Luwes itu sekitar 12 jam. Nyetir cuma berhenti untuk sekedar ya istirahat sebentar lah. Setelah itu jalan lagi. Itu Masya Allah pemandangannya itu luar biasa. Pemandangannya itu sangat exciting. Sekaligus mengerikan gitu kan ya. Kenapa? Itu kita harus naik turun beberapa gunung. Jadi bisa dibayangkan sebelah kiri saya tuh waktu itu, wah Masya Allah, gunung tinggi, sebelah kanan jurang ke bawah. Itu bawahnya itu ada kayak sungai. Itu pemandangan keren banget, lebih keren daripada puncak di Bogor dan sekaligus serem gitu ya. Jadi pokoknya pemandangannya bagus dan serem lah. Saya menikmati banget pemandangannya itu bagus banget, keren banget. Tapi saya sadar bahwa saya akan ninggalin semua itu. Saya nggak mungkin bawa pemandangan tuh pulang ke rumah. Saya nggak mungkin itu bisa bawa gunung itu pulang ke rumah. Nggak. Itu cuma untuk dinikmati di sana. Setelah itu saya nggak bisa bawa pulang. Iya, di daerah Gunung Leser ya. Lalu kemudian yang saya tahu, saya dalam keadaan terbebani. Kenapa? Karena saya pengen cepat pulang. Saya harus ngisi di sana sekitar 3 hari. Dan itu membuat saya kepikir, tapi ya udahlah, pokoknya saya pengen cepat pulang. Jadi ada ya, pengen cepat pulang, semuanya akan ditinggalkan dan saya tahu waktu saya terbatas di situ. Waktu saya punya keterbatasan dan saya merasa nggak nyaman. Jadi semua sudah terpenuhi di situ ya. Artinya yang namanya safar itu pasti orang-orang merasa bahwa dia itu akan kembali dan dia tidak akan bisa bawa semuanya. Dan ini bisa diambil contoh, misalnya contoh lagi gini ya. Istri saya orang Pati. Jadi kalau misalnya istri saya tuh pulang ke rumahnya itu dari Pati itu jalan sekitar dari Pati jalan sekitar 17 kilo. Jadi dari kota Pati kadang-kadang saya suka guyonin istri saya ya. Itu Pati itu kadang-kadang di peta juga nggak ada gitu kan ya. Langsung di skip dari Semarang, Semarang, Demak, Kudus langsung kemudian di skip ke Jepara gitu ya atau Rembang gitu ya. Jadi Pati itu di skip. Nggak, sorry ya orang Pati ya. Nah, jadi dari kota Pati itu istri saya tuh harus ke rumahnya tuh 17 km. Jadi 17 km ke rumah. Dan pas saya nikahin istri saya itu nggak banyak rumah yang punya tehel. Jadi kebanyakan tuh langsung tanah aja. Termasuk rumah istri saya tuh setengahnya itu masih dari tanah. Jadi bisa dibayangin ya seperti apa kondisi kampungnya istri saya. 17 km dari kota, kalau naik mobil sekitar 45 menit gitu ya. Lalu tempatnya tuh masih juga agak remote pada saat itu. Sekarang sih alhamdulillah ya, sinyal sudah ada, internet sudah ada. Dulu itu belas nggak ada. Sinyal itu susahnya minta ampun. Nah, dia punya sepupu-sepupu, orang-orang kampung yang kerja di Jakarta itu kebanyakan kerja konveksi. Kerjanya konveksi di daerah Jembatan 5 sana, di Jakarta. Dan suatu waktu ketika kita sudah nikah, itu istri saya pernah ngajak saya untuk pergi ke tempat salah seorang sepupunya. Nah, yang ada di Jembatan 5 itu. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta, kalau nggak coba search aja Jembatan 5 kayak apa, teman-teman sudah bisa kebayang. Jadi kondisinya itu kayak apa di Jembatan 5 itu. Itu kayak kalau di Brazil favela kira-kira gitu ya. Jadi ada gang-gang yang sempit yang cuma bisa dijalani oleh motor atau manusia. Sebelah kiri kanannya ada rumah-rumah kayu atau rumah-rumah seng yang di atasnya tuh bisa jadi ada yang connecting satu sama lain gitu kan ya. Saking sedikitnya tempat dan saking banyaknya orang di situ. Nah, di situ banyak orang Jawa dari Pati. Kerjanya konveksi waktu itu ya. Kerjanya motong kain lalu kemudian jahit dan segala macamnya itu. Nah, pas kita datang itu ke tempat sepupu istri saya itu, ketika kita masuk ke rumahnya itu dari awalnya saya sudah horor. Wah, orang bisa tinggal tempat kayak gini ya. Lalu kemudian ketika saya datang masuk ke dalam kos-kosannya, Masya Allah, kos-kosannya 3,3, nggak ada ventilasi, nggak ada jendela. Di kamar itu hanya ada lemari, magic jar, dan pengapnya luar biasa. Dan gak usah tanya baunya kayak apa. Maksudnya bau pengap ya, bau apek gitu ya. Saya langsung gak merasa nyaman.
wah itu saya pengen cepat pulang aja gitu kan. Wah kayak rasanya kayak orang kaya aja kayak gitu ya. Enggak, maksudnya gini, untuk orang normal saja itu kayak nggak pantas gitu maksudnya untuk manusia 3x3 dan itu dihuni oleh 2 orang. Dia punya kasur Palembang gitu, jadi yang agak apak itu karena lembab ya, dan ventilasinya nggak ada. Ventilasinya ya otomatis cuma pintu aja dan nggak ada penerangan, nggak ada cahaya dari luar gitu, jadi lembab luar biasa. Dan ketika saya nggak nyaman tapi masih saya tahan-tahan. Lalu saya tanya sama sepupunya istri saya, Mas, kalau saya mau ke WC saya kemana Mas ya? Dia bilang ini, wah ada 50 meter dari sini. Nanti turun, belok kanan, nanti ada gang, belok kanan lagi, terus belok kiri. Nah, lurus di situ ada WC umum. Kita sudah bayar bulanan di sana, bilang aja dari kita. Wah, kita nggak, langsung saya nggak enak. Nggak jadi saya ke WC. Kenapa? Saya bisa bayangin tuh kalau sana kamarnya kayak gitu, apalagi WC-nya. Tapi teman-teman sekalian, bukan bermaksud apapun, saya cuma bermaksud ingin menceritakan. Ketika kita pulang kampung pas lebaran dan kita pergi ke rumahnya orang yang sama, sepupunya istri saya itu pergi di Pati, ternyata dia lagi bangun rumah. Dan rumahnya di kampung mewah. Mewah banget, lebih mewah daripada apartemen yang kita tinggal di Jakarta. Lalu saya kaget, lalu saya bilang, Kang, ini Mas kok ini rumahnya bagus banget di kampung. Dia bilang, ya alhamdulillah kami tuh ketika di Jakarta, ketika kami dapat uang, kami nggak pernah menghabiskan di Jakarta. Ketika kami merantau ke Jakarta, uangnya itu hampir semua kami kirim ke kampung untuk kami buatin rumah di kampung. Kenapa? Karena dia bilang, karena saya tahu bahwa saya tidak pernah berencana untuk tinggal di Jakarta. Tapi saya satu saat nanti akan pulang ke kampung dan di kampung inilah saya hidup. Saya langsung ngerti, oh ini maksudnya kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Oh gitu ya. Artinya apa? Orang yang meyakini bahwa dunia ini bukan tempat tinggalnya, dia nggak akan pernah merasa nyaman di sini. Karena dia tahu this is not the end. Ini bukan akhir daripada kehidupan dia. Ini baru cuma setengah aja enggak. Cuma sebagian kecil aja. Cuma satu titik aja di antara kehidupan dia. Maka bukan di sini dia harus fokus gitu maksudnya. Maka dia akan fokuskan bukan di dunia ini. Tapi di kampung halamannya. Kayak sepupu istri saya tadi. Dia nggak pernah fokus di Jakarta. Karena dia nggak pengen tinggal di Jakarta. Dia tahu dia di sini cuma merantau. Dia cuma safar. Sementara kampung aslinya ada di Pati. 17 km dari Pati itu, dan di situ dia sudah punya kapling tanah dan dia bangun rumah yang dia akan nyaman untuk tinggal di situ, bukan merantau di Jakarta. Oke, berarti kalau ada orang-orang yang sudah punya rumah di Jakarta itu bukan perantau, tapi namanya sudah penduduk Jakarta. Tapi kalau mereka merantau di Jakarta, wajar kalau mereka nggak punya rumah. Wajar kalau mereka cuma punya kos-kosan yang pas-pasan. Kenapa? Karena mereka sekali lagi nggak pernah niat tinggal di sini. Ini dunia. Itu Jakarta dan Pati. Jakarta adalah tempat merantau, Pati adalah kampungnya. Sedangkan orang-orang mukmin, kampungnya adalah surganya Allah. Kampungnya adalah akhirat yang dia rindukan harusnya. Dan di dunia ini adalah sebuah tempat safar yang seharusnya tidak membuat dia merasa nyaman. Yang harusnya dia tahu bahwa apapun yang dia dapat di dunia ini bukan untuk digunakan di sini. Bukan di sini tempat dia untuk istirahat. Di sini tempat dia untuk merantau. Di sini tempat dia untuk nyari sesuatu yang bakal dia kirim sebagian besarnya untuk buat rumah dia di kampung halamannya. Jadi saya ngerti, oh itu maksudnya ternyata kehidupan di dunia. Tapi kenapa kita banyak yang kemudian merasa nyaman di dunia ini? Ya mungkin balik lagi kepada pembahasan di awal tadi. Mungkin karena kita merasa bahwa disinilah tempat tinggal kita. Maka kalau kita punya apapun kita habisin di sini. Sementara kita nggak pernah untuk menyiapkan rumah kita di kampung. Nggak pernah menyiapkan keperluan kita di kampung. Kenapa? Karena apapun yang kita dapat, kita pengen dapatnya di sini. Apapun yang kita nikmati, kita pengen nikmatinya di sini. Sedangkan tidak ada yang kita kirimkan ke kampung halaman kita. Nah ini bedanya dengan orang-orang yang lain harusnya. Karena menjadi seorang muslim harusnya kita berbeda dong dengan orang-orang yang bukan muslim. Cara pikirnya harusnya berbeda, cara perbuatannya harusnya berbeda, motivasinya harusnya berbeda. Dan motivasi orang-orang mukmin itu bukan di dunia, tapi motivasinya di kampung halamannya.
Ketika dia nanti balik, maka kita coba sedikit bahas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tutup teman-teman sekalian mengingatkan kepada dia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini bagi orang-orang mukmin seperti penjara. Sedangkan dunia ini seperti jannah bagi orang kafir. Jadi kata Rasulullah, orang mukmin dan orang kafir harus punya pandangan yang berbeda. Kalau orang mukmin memandang dunia ini kayak sebuah penjara. Sementara orang-orang kafir memandang dunia ini kayak sebuah jannah, kayak sebuah surga bagi dia. Maka orang-orang yang mukmin itu karena dia merasa kayak penjara, dia pengen segera keluar daripada penjara ini, dia pengen segera lepas daripada penderitaan-penderitaan di penjara ini untuk sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman ketika di luar penjara. Karena di penjara itu dia dibatasin. Di penjara itu dia harus diatur. Di penjara itu dia harus punya jadwal-jadwal tertentu. Di penjara itu dia mendapatkan siksaan. Di penjara itu dia mendapatkan beban. Di penjara itu dia tidak bisa bebas. Maka dia mau mencari kebebasannya. Maka menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang mukmin memandang ketika dia mati itu kayak keluar daripada penjara. Sementara Rasul ingatkan, orang kafir memandang dunia ini seperti sebuah surga. Mereka nggak mau keluar dari situ. Mereka ingin selama-lamanya di situ. Mereka pengen untuk bisa menikmati segala-galanya. Mereka merasa bahwa disitulah letak kenikmatan yang semuanya sesungguhnya. Sehingga mereka berlomba-lomba di situ dan tidak pernah puas untuk di situ. Kenapa? Karena dunia seperti tadi, penjara bagi orang mukmin dan seperti sebuah surga bagi orang-orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kebayang ketika dulu masih ada Imperium Romawi dan Imperium Persia? Waktu itu Imperium Romawi terbentang kurang lebih 5 juta kilometer persegi di sebelah barat dan Imperium Persia terbentang kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi di sebelah timur. Nah, pada saat itu ada suatu peradaban baru yang muncul di tengah-tengah raksasa-raksasa itu, namanya peradaban Islam. Ternyata kurang dari 100 tahun, Islam bisa mengalahkan peradaban Persia yang sudah dibangun selama ribuan tahun dan peradaban Romawi yang sudah dibangun 500-an tahun. Pertanyaannya, apa yang menginspirasi mereka? Apa yang menjadi dorongan-dorongan mereka? Dan sekarang kita lihat justru Islam terpuruk dan tidak seperti pada dahulu kala kita lihat dalam sejarah. Inilah yang saya coba jawab dan teman-teman bisa baca di dalam buku saya, Beyond the Inspiration.